Kalau orang tua yang sakit, anak-anak berikan semangat, kalau anak-anak yang sakit, papa mamanya berikan semangat karena, semangat dan apa ya, Pak, ya, motivasi, dukungan dari keluarga itu juga sangat penting untuk mempercepat, meringankan, eee, beban dari setiap orang yang sakit. Iya, sobat JKN dan Ibu Ana, namanya kalau orang sakit ya, walaupun cuma sakit flu pasti kita kan kayak tadi kayak takut, kayak, "Aduh gimana nih?" Ini ceritanya nih penyakit kanker serviks gitu. Boleh boleh tidak berbagi pengalaman dengan kami, Bu, di masa-masa ketika Ibu didiagnosa, maaf penyakit ini pada masa lalu itu? Tahun 2019, kemudian tahun 4. 2024 Bu ya, itu yang, sepertinya itu sudah mulai apa ya, Gerogoti, gerogoti ya Bu sudah ya, lebih sudah punya mengganas ya ya, pada puncak-puncaknya Bu ya. Itu sudah ada pasti gejalanya. ya itu pasti, berefek ke mana-mana Bu Wah, ya, termasuk, mungkin termasuk ya namanya juga Bu ketika kita dalam kondisi seperti ini pasti kita langsung berpikir, wah banyak biaya yang harus kita keluarkan. Kemudian, mungkin ibu dan sekeluarga ada planning ke depannya itu seperti apa itu. Nah kira-kira ibu boleh saling berbagi ke saya dan ke semua sobat JKN di luar sana. Untuk kita sama-sama saling menguatkan Bu. ya. Seperti yang Pak Nofri bilang tadi, ketika divonis sakit apapun Pak, ketika divonis Iya. pasti itu langsung menggoncang, tubuh, jiwa, dan roh ya Pak ya. Penyakit apapun, itu ndak enak lah dengar diagnosa, "Kamu sakit ini," gitu. Karena mau tidak mau ada banyak hal yang akan terpengaruh untuk, seorang pasien gitu. Kalau untuk saya waktu itu ketika divonis itu Pak, yang pertama pasti takut, apalagi saya seorang ibu, yang Iya. kepikiran pertama itu Pak, pasti ketika dokter bilang, "Ibu ibu didiagnosa, kanker." Kanker aja Pak udah ngeri Pak ya. Iya benar Ibu, iya. Ketika dibilang serviks dan dengan stadiumnya itu lebih ngeri lagi, dan yang bikin saya menangis waktu ketika dengar vonis itu anak sih Pak. Oh, Itu langsung kepikiran di pasti Bu ya. anak ya, karena ada satu anak bungsu saya itu masih umur, 2 tahun, sorry 3 tahun waktu itu, masih sangat kecil, bukan juga berarti dia masih kecil dan yang besar tidak saya, Iya. eee, pikirkan gitu, juga pikir suami juga. Waktu itu juga kebetulan papa saya juga sudah sementara dalam keadaan sakit stroke, sudah memasuki tahun ketiga, Oh, jadi sangat berat Pak pastinya. Juga teman-teman juga yang, eee, teman-teman seperjuangan di luar sana juga pasti merasakan apa yang saya rasakan, pekerjaan terganggu Pak, pekerjaan karena Ibu waktu terganggu itu iya, seorang sampai sekarang pun seorang iya. ASN Bu ya? Jadi tidak bisa kemana-mana karena Iya. saya ke kanker serviks dengan gejala pendarahan yang hebat, otomatis harus bed rest kan Pak, Iya. tidak bisa kemana-mana, dan pengaruh juga ke pasangan Pak pastinya, suami adalah efeknya, Iya. kayak dia juga syok, dia juga terganggu, pekerjaannya terganggu, pokoknya dari area keluarga itu hancur-hancuran lah Pak. Oh, Anak-anak, terus pekerjaan, area pekerjaan juga itu jadi tidak bisa bekerja, baru apa, hubungan suami istri jadi goyang lah karena suami melihat istri yang sakit, iya apalagi sakit di area itu Pak, ya iya, kan? benar benar sekali Pasti Bu, iya panjang lah ceritanya, iya kalau mungkin berbeda dengan sakit di area lain. Tapi kalau untuk iya. perempuan dengan vonis kanker serviks, saya tidak tahu apakah di luar sana para suami-suami hebat
yang ketika mendampingi seorang istri dengan vonis kanker serviks, apakah kuat seperti suami saya? Tapi saya dapat saksikan di sini kalau suami saya itu perpanjangan tangan Tuhan. Karena dari awal saya sakit sampai saya sembuh, dia tetap luar biasa mendampingi. Dan pasti psikis ke saya tidak, apa ya Pak, belum bisa berdamai dengan keadaan. Di awal-awal itu saya jadi kayak orang marah-marah, jadi pokoknya, menangis tiba-tiba, belum marah dengan keadaan, sensitif, jadi tidak mau ketemu orang, tidak mau bicara dengan siapapun, mengurung diri, seperti itu. Mmm, ke diri saya sendiri saja Pak sudah seberat itu di awal-awal itu. Belum lagi saya memikirkan anak-anak, yang waktu itu akhirnya saya tidak bisa bersentuhan yang seperti biasa bagaimana saya merawat mereka, Iya, memandikan, mengantar ke sekolah, itu tidak saya lakukan sama sekali. karena kondisi fisiknya Karena sudah kondisi yang, terbatas, Bu, ya? lagi baring aja Pak, gerak sedikit keluar. Oh, Iya Pak, gerak sedikit mau apa, membalikkan posisi badan itu keluar. Jadi memang bed rest yang tadinya saya ke sana kemari, ya kan Pak, dengan anak-anak dan 3 anak perempuan saya juga kena imbasnya, sampai anak yang kecil, anak perempuan iya, saya yang ketiga itu, yang sekarang sudah mau 4 tahun, dia sampai trauma, sampai hari ini dia trauma Pak. Karena ketika parah-parahnya saya itu, saya pendarahan dan saya pingsan, hilang kesadaran itu di depan dia. Di depan anak saya yang kecil ini, beberapa kali saya pingsan, saya tidak sadarkan diri karena mereka sudah fokus dengan saya, anak saya ini tidak sempat diumpetin lah, tidak sempat disembunyikan, akhirnya dia melihat iya iya, Bu, segalanya ya, dan sampai mhm. hari ini ketika saya menidurkan dia malam hari, saya tidak bisa tutup mata lebih dulu, Pak. Oh, Karena kalau saya tidur lebih dulu dia kayak, "Mami mami," dia seperti mau ada iya, trauma yang mendalam, trauma Bu, ya? seperti itu. Jadi ngantuk-ngantuknya gimana saya harus berusaha untuk tahan karena kalau dia lihat saya ketiduran lebih dulu, dia mungkin ingat waktu sebegitu, sebegitu kacaunya mental, perasaan, hati, Pak, segala sesuatu Iya pokoknya dari iya. ujung rambut sampai ujung kaki lah, Pak, kalau bicara kanker itu, luar dalam, itu betul-betul luar biasa dia. Menggerogoti. Jadi bukan cuma di area serviksnya aja situ yang bermasalah, Oh, tapi hati, pikiran, dan semangat. di luar juga, Bu, ya, Iya perekonomian iya, juga. karena waktu itu sebenarnya kami punya satu rencana yang besar. Kami Oh, punya satu iya. rencana yang besar sekeluarga, ingin, pergi ke suatu tempat untuk rencananya untuk stay di sana. Jadi dari tempat kami tinggal saat ini, kami akan pindah sekeluarga, segala sesuatu sudah diatur sedemikian Oh, rupa, persiapan semuanya sudah 95% lah persiapan untuk kami pindah. itu perencananya sebelum Sebelum didiagnosa penyakit iya, ini, Bu, ya? tapi pendarahan sudah. Oh, sudah Tapi mulai itu pendarahan ya? yang saya rasa Masih bisa ditangani masih mungkin, bisa Bu, ya, ya? saya masih bisa beraktivitas lah. Oh, iya iya Sudah iya. 95% kami mau pindah benua, Pak. Kami mau pindah Oh, benua untuk, mencoba mengadu nasib mencari di suasana yang sana, iya, baru, Bu, segala ya? sesuatu saya sudah izin bahkan di tempat saya bekerja untuk saya mengundurkan diri, baru Oh, anak-anak saya juga sudah mengurus semua, surat-suratan untuk pindah pindah kuliah, sekolah ya, pindah pindah sekolah, kuliah semuanya itu. sudah Wow, sangat teratur dan siap berangkat lah, Pak. Dan ketika pada akhirnya kami mau melakukan check up kesehatan sebelum pergi, iya check up lah semuanya ya kan, supaya dalam posisi pergi itu pasti kalaupun ada sesuatu bisa diobati lebih iya. dulu. Nah itulah Pak, ketika mau melakukan check up itu, saya sudah mengalami pendarahan yang hebat dan tetap dilakukan pemeriksaan karena sekalian aja kan Pak, Iya. ya sudah pendarahan yang saya juga karena saya yang merasakannya, jadi saya juga tidak mau, "Sudah berarti ini saatnya saya periksa." Karena kan ada rencana yang Mmm, besar untuk
pindah Pindah ya. dan akhirnya saya, memberanikan diri untuk memeriksa dan disitulah terdeteksi. Saya ke dokter praktek waktu itu, bisa disebutkan nama Boleh juga dokternya? ya. Iya, saya ke dokter Joel. Halo dokter Joel Laihat, dokter the best, pokoknya dokter yang menolong saya, dokter Joel Laihat, mmm, spesialis Opsin ya, onkologi onkologi, konsultan, iya. iya kalau tidak salah. Iya, saya ke dokter Joel dan diperiksa di tempat praktek dan dokter langsung memberikan pengantar, saya Pengantar harus ya, sudah ke rumah sakit, rumah sakit tapi ya. waktu itu saya masih menahan, Pak. Saya masih menahan dan akhirnya ditahan sekitar 1 bulan kalau tidak salah itu, dan disitulah terjadi pendarahan yang hebat dan akhirnya saya sudah tidak bisa menolak lagi untuk Masuk dalam bersentuhan dengan tahapan itu ya, medis, medis, ya, ya. dan masih juga istilahnya ditangani oleh dokter Joel di Rumah Sakit Kando, atau saya ke tempat prakteknya beliau, dan ya bubar, kacau Pak, rencana Yang semuanya. perencanaan awal Yang itu rencana untuk untuk pindah pindah benua, Bu ya, heeh. batal semua Pak, karena dengan kondisi seperti itu, saya tidak bisa melakukan perjalanan jauh, memikirkan saja untuk 1 jam ke depan saja saya tidak tahu akan sebagaimana banyak pendarahan ini. Jadi ketika kanker itu divonis ke saya, segala sesuatu itu berantakan. Saya bisa bilang berantakan karena kayak dunia itu runtuh, kacau semuanya, rencana semuanya, pokoknya kacau lah Pak. Dan yang sudah diperhitungkan dari segi keuangan akan begini-begini, yang tadinya kami punya satu usaha Oh, yang masih dalam keadaan yang prima sebenarnya, masih dalam keadaan yang bukan bukan dikatakan bangkrut, tidak bangkrut, tapi karena mau pindah pindah, tempat jadi ya, tidak bisa kami iya tinggalkan iya. ke siapa-siapa, jadi kita jual, ada beberapa cabang usaha, kami jual dan ternyata tidak jadi berangkat. Jadi seperti kami kena jebakan Batman, Pak. Entah dari dunia, apa dari Tuhan, apa dari mana, karena kalau orang Manado bilang, Pak, "Tacolo," Pak, ya. Ya, bahasa kerennya kena jebakan Batman yang tadinya sudah sempat menjual segala sesuatu, sudah prepare sedemikian hingga 95% tinggal berangkatnya, dan akhirnya vonis itu datang dan semuanya Dan berantakan. ketika vonis ini datang ke kita ataupun siapa saja, pasti uang itu menjadi tidak berarti Bu ya? Iya, karena akhirnya dari hasil penjualan itu, uang yang dari hasil penjualan usaha kami pakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Puji Tuhannya semua pengobatan saya selama dari rumah sakit awal Louis sampai ke rumah sakit Kando itu ditanggung 1000%, ditanggung semua oleh, JKN, Oh, Jaminan Kesehatan Nasional, nasional. BPJS itu di-cover semuanya, mmm, walaupun begitu kan Pak, suami jadi tidak bisa ke mana-mana, Iya, dia jadi suami karena harus siaga. menjaga ibu Iya ya. Pak, karena Iya benar benar Jadi sekali bayangkan Pak, Ibu. beberapa bulan itu saya melewati segala sesuatunya, suami itu tidak ke mana-mana. Karena saya cuman kayak 3, 4 hari di rumah, saya dilarikan lagi, seperti itu. Jadi dari awal 2024 di Maret, Iya. itu sampai Desember, sampai Januari kemarin, saya masih bolak-balik ke rumah sakit. Dan itulah kalau seperti yang Bapak tanyakan tadi, seberapa besar efek atau apa ya, Pak, ya, pengaruh vonis kanker ini ke pasien yang didiagnosa. Bukan cuman badan kita aja, Pak, yang kena, lingkungan kehidupan kita juga ikut berantakan pada waktu itu ya. Iya. Dan mungkin ini juga Bu ya, apa, eee, bisa dibayangkan Bu ya kalau seseorang ataupun satu keluarga terkena musibah seperti ini. Saya juga lagi tidak, eee, ya amit-amit Bu ya, jangan sampai terjadi ke kita ataupun ke siapa saja ya. Karena pasti, akan seperti tadi kan ada perencanaan yang sudah Iya, disusun, pasti ada,
keuangan yang sudah Iya, sudah didesain diatur sedemikian ya. rupa gitu, Posnya akan akan kemana-kemana, kemana-kemana tuh, akhirnya dipakai untuk biaya hidup. biaya hidup Biaya karena hidup, Bapak yang awalnya itu seorang pengusaha mungkin Bu ya, tadi ya? kalau suami pengusaha, Oke. ya, Ah, nggak kebayang Bu kalau tidak ada iuran jaminan kesehatan Bu ya yang iya, meng-cover untuk kondisi penyakit-penyakit seperti ini, ini sepertinya apa ya, akan bahasa awamnya orang suka bilang, "Aduh ini seperti apa ya, gempa." Gempa kecilannya ada dalam keluarga dan itu iya. memang, sangat berefek Ibaratnya dan sudah jatuh Pak, tertimpa tangga tertimba juga. tangga lagi. Jadi sudah sakit, masalah finansial juga Pasti terdampak ternyata ya, jadi bermasalah. Jadi goyang juga di goyang. masalah finansial. Dan, eee, kabar baiknya saya bilang begini bukan menakuti, ini Iya, yang saya alami dan akhirnya bisa terlewati dari segala kekacauan yang terjadi, dari semua rasa sakit yang terjadi yang saya alami bersama keluarga. Sudah sehancur-hancurnya bagaimana keadaan itu, tetap kita masih punya Tuhan. iya, Kita benar masih Bu, punya iya. Tuhan yang kalau saya ada sampai saat ini, saya boleh diundang oleh, eee, JKN Iya, BPJS Kesehatan BPJS Bu ya. Kesehatan untuk memberikan cerita, kesaksian, itu berarti segala sesuatu yang parah-parah di kemarin itu pasti bisa terlewati. Jadi teman-teman yang menonton, yang apakah ada di area saya atau mungkin lebih parah, tetap ada pengharapan, tetap bisa sembuh, tetap harus semangat. Iya, Wow, luar biasa. Iya, Ibu Ana, kita sekarang akan berada di penghujung podcast, di cerita inspirasi peserta JKN, eee, ada yang ingin Ibu sampaikan tentang kondisi ini ataupun pesan-pesan untuk semua peserta JKN di luar sana melalui ruang JKN di saat ini? iya. Untuk peserta JKN yang saat ini boleh menyaksikan ruang JKN dimanapun semuanya berada. Secara umum, dapat saya katakan bahwa pergunakanlah fasilitas yang telah diberikan negara Iya, untuk menolong, memudahkan, bahkan, memberikan keringanan untuk semua masyarakat Indonesia lewat jaminan kesehatan nasional. nasional dengan penyakit apapun yang kita derita, kita sangat bisa menggunakan, Ji eee, program jaminan kesehatan nasional ini, dari yang masih kecil sampai orang yang sudah lansia dengan segala bentuk kondisi sakit apapun kita bisa menggunakan, JKN. JKN ini. Sayang sekali kalau tidak digunakan dengan iuran yang sangat terjangkau, yang dibayar per bulannya, kapan saja kita membutuhkan layanan rumah sakit, kita akan dilayani dengan sangat baik. Karena itu saya sudah mengalami, saya sudah melewati dari awal saya didiagnosa kanker serviks stadium 2 sampai akhirnya puji Tuhan saya dinyatakan clear, bersih, untuk 3 kali pemeriksaan yang kemarin, itu semuanya menggunakan fasilitas JKN. 4 kali kemoterapi, 35 kali radiasi, Oh. saya tidak keluar uang sepeser pun di MRI dan lain-lain sebagainya. Saya menggunakan fasilitas JKN, bahkan obat-obatan, tindakan-tindakan medis, semuanya itu tercover dengan segala baik. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menggunakan fasilitas yang negara berikan untuk kita karena, itu sangat bermanfaat untuk kita. Apapun penyakit, kondisi dari kita semua, bahkan seluruh keluarga kita pun tercover ya Pak sebenarnya. Iya, Tercover, ketika kita punya satu kartu keluarga, ibu, bapak, anak-anak itu semuanya tercover dengan layanan. Jadi jangan ada alasan untuk tidak ke rumah sakit karena tidak ada uang, karena sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan layanan program JKN iya, ini, benar sekali. pembayarannya pun sangat
bisa terjangkau lah Pak ya, terjangkau. Dan ayo pergunakan fasilitas JKN ini untuk kesembuhan kita, untuk mempermudah proses pengobatan. Karena kalau orang sakit itu pasti butuh uang kan Pak, Iya, butuh uang. Kita tidak akan keluar uang kalau kita pakai fasilitas jaminan kesehatan nasional ini. Karena saya sudah menggunakan, saya termasuk peserta JKN yang sudah sangat puas dengan fasilitas, jaminan kesehatan nasional. Dari rumah sakit satu, dari puskesmas, dokter keluarga, sampai kepada rumah sakit tipe C, ya, rumah sakit baru dirujuk ke rumah iya, sakit tipe tipe B, A, tipe A, tipe B, tipe A, iya, itu semuanya, jenjang-jenjang, eee, apa itu, pelayanan pelayanannya pelayanan itu kesehatan sangat terstruktur dengan baik dan kita bisa mengaksesnya dengan mudah ya dengan mudah, sebenarnya ya, iya, dengan mudah dan dilayani juga dengan sangat baik. Dan untuk, eee, lebih spesial lagi untuk teman-teman pejuang kanker, dimanapun teman-teman berada yang saat ini masih sementara menjalani kemo, masih sementara menjalani radiasi atau baru selesai dioperasi, kanker apapun yang sedang diderita saat ini, tetap semangat, mmm, kita masih punya Tuhan, kita masih punya pengharapan. Kalau saya boleh ada sampai saat ini di ruang JKN berbicara dengan Pak Nofli dan dengan teman-teman sahabat JKN semuanya, itu semuanya karena Tuhan. Saya bilang begini bukan saya tidak akan mati ya Pak ya, semuanya akan mati suatu iya, saat nanti, semuanya akan ke sana. Tapi berusahalah untuk sembuh, bersemangatlah untuk sembuh, raihlah kesembuhan, mulai dari diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, memang itu tidak mudah Pak, iya, tapi itu keputusan ada di tangan kita. Kita pasien yang kita yang sakit, kita yang harus lebih dahulu mengambil sikap untuk, "Oke Tuhan, kalaupun kita sakit, oke nggak apa-apa. Kita masih punya Tuhan, kita punya rumah sakit, perpanjangan tangan Tuhan lah pastinya rumah sakit, dokter, perawat, ada obat-obatan, ada tindakan-tindakan medis, plus ada fasilitas jaminan kesehatan, nasional yang diberikan pemerintah untuk mempermudah setiap pasien, setiap peserta untuk meraih kesembuhan lewat, ini semua dan, dukungan keluarga pastinya, Pak. Dukungan keluarga, kalau istri yang sakit, para suami, ayo semangat. Kalau suami yang sakit, ayo para istri semangat. Kalau orang tua yang sakit, anak-anak berikan semangat. Kalau anak-anak yang sakit, papa mamanya berikan semangat karena, semangat dan apa ya, Pak, ya, motivasi, dukungan dari keluarga itu juga sangat penting untuk mempercepat, meringankan, eee, beban dari setiap orang yang sakit juga, mmm, pastinya tetap percaya bahwa kalau dengan iman dan keyakinan yang saya imani bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan, mujizat kesembuhan itu masih ada. Dan kalau bisa saya berikan satu cerita, seorang yang sakit dengan diagnosa apapun, dengan sakit seberat apapun, bukan berarti itu tidak punya harapan untuk bekerja lagi, atau tidak punya iya, harapan untuk, bahagia, tidak punya harapan tidak. Saya menyaksikan bahwa ketika pun saya dalam keadaan sakit iya. kemarin, yang sangat parah, saya masih bisa, mmm, menciptakan lagu, Pak. Oh, Iya. Jadi kemarin waktu saya kurang lebih 1 tahun itu diproses Tuhan dengan sakit kanker dan juga area finansial yang tergoncang, Pak. Sebenarnya sebagai seorang pasien kanker itu tidak boleh stres kan, Pak. iya, Dokter tuh selalu bilang, "Ibu jangan stres ya." Wah gimana tidak stres dokter, kalau area finansial juga kacau dokter dan lain-lain sebagainya, pastilah stres. Tapi, itulah seperti yang saya katakan tadi, apa kondisi kita, itu bukan akhir segalanya. Jadi kanker itu bukan akhir segalanya untuk menutup pengharapan kita, menutup jalan kita, menutup mimpi-mimpi kita itu tidak seperti itu. Walaupun
kita tidak akan abadi ya Pak di dunia ini, Iya, tetap kita akan benar, meninggal suatu iya. saat nanti. Tapi kita masih punya harapan untuk sembuh, harapan untuk berkarya seperti saya katakan tadi Pak, di perjalanan proses Tuhan saya sakit kanker kemarin, saya tiba-tiba jadi seorang pencipta lagu rohani, Pak. Oh, Ah, dan puji Tuhan dalam tuntunan Tuhan juga sudah ada beberapa lagu yang sementara diproses dan nanti ruang JKN tungguin ya. Siapa tahu berikut bisa diundang di sini untuk bisa, diputar lagunya, Pak, ya. Karena lagu-lagu yang saya ciptakan itu lahir dari kesaksian iman saya selama saya mengikuti kemo. Jadi ada lagu yang tercipta ketika saya kemo, ketika saya radiasi, menahan rasa sakit. Jadi lagu-lagu ini pastinya, menguatkan teman-teman seperjuangan, teman-teman seperjalanan untuk memotivasi pastinya ya, Pak, ya. Karena dari segi Segi keluarga, dari segi dukungan keluarga, dari fasilitas pemerintah JKN, baru dari unsur kerohanian juga, iya, iya. itu semuanya jadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan, di mana seorang pasien itu punya pengharapan untuk sembuh dengan sakit apapun. Seperti itu, Pak. Oh, Terima kasih. iya. Terima kasih Bu Ana. Ya, Dan dari ruang JKN, Kedeputian Wilayah 10 BPJS Kesehatan, kami ucapkan dengan gotong royong semua tertolong. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.